Oke, lokal Probolinggo. Kalian aslinya dari mana? Oh. Tapi kadang-kadang ya kalian aslinya Probolinggo, tapi kenapa kalau disuruh buat cerpen itu bahasanya lo gue percakapannya lo dari mana, gue dari sana. Emang kalian dari mana? Wong Probolinggo ini sudah terbangnya, imajinasinya sudah kayak orang Jakarta ya. Oke, kita kembalikan lagi nih nuansanya, hatinya kalian kepada lokal tanah kelahiran kalian, yaitu Probolinggo tercinta, tersayang. Oke, selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Madrasah MTS Negeri Kota Probolinggo, sekaligus berkenan membuka P5 kita 10 hari ke depan. Bapak Haji Tawim, kami persilakan. Kalau udah kita mulai ini tidak ada yang bicara. Ilmu itu butuh didengarkan, butuh diperhatikan, dan butuh diamalkan. Ya, kenapa? Karena ilmu inilah yang akan dibawa sampai meninggal dunia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang timur kok tidak ada yang jawab ya. Diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru MTSN Kota Probolinggo, wabil khusus narasumber, pada pagi hari ini mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi sehat, diberi kesempatan untuk belajar P5 pada pagi hari ini. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang Bu, dan mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya di madrasah ini dalam rangka utlubul ilmah, memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan nanti jadi ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tidak terlalu banyak sambutan biar cepat selesai. Mari kita bersama-sama kegiatan P5 ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan kegiatan P5 ini dimulai. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya podcast kita pada pagi hari ini. Mau, oke. Kalau gitu persiapkan pertanyaan kalian supaya dapat. Oke, warnanya apa? Saya kira merah. Apa? Saya kira merah. Kalian semua ada yang ini menjadi anggota, apa namanya Ibu? Kalau anggota apa ya kalau di ini? Murid Sanggar Panjilaras, ada enggak? Enggak ada, enggak berkeinginan untuk menjadi murid Sanggar Panjilaras? Mau? Coba, jangan bilang mau, saya mau tanya, yang angkat tangan coba, siapa yang mau? Biar nanti bisa langsung daftar ya Bu, boleh ya Bu ya? Iya, soalnya kita memang ini ya Bu Nita
kita ya, kita memang anak-anak untuk yang tari khusus, untuk anak yang benar-benar nari khusus itu kita belum ada Ibu. Nggih. Jadi nanti bisa ya anak-anak kita jadi murid sanggarnya di sana nggih. Bisa. Syaratnya apa Bu? Kita yang berminat. Syaratnya yang pertama ya niat sudah. Pokoknya niat. Ya nanti masuk sanggar kita bina. Ada apa di Sakti Bu? Di sanggar kami ada seni gamelan, ada seni tari, juga ada seni ludruk, teater tradisional yang sudah hampir punah. Nah ini Bu Uci berusaha menggali. Coba diulang lagi Bu yang terakhir. Seni ludruk. Seni ludruk, ya. Teater tradisional. Iya, teater tradisional. Nah, ludruk ini Jawa Timur kalau nggak salah Ibu. Ini Jawa Timur karena sudah hampir punah sekarang. Iya, betul. Kalau zaman saya dulu kecil nontonnya bukan nonton film tapi nonton ludruk. Ketoprak juga ada ya. Bukan makanan ketoprak loh ya. Makanan ketoprak jenah dari sana. Ya. Kalau ludruk itu biasanya kan kalau zaman dahulu itu ludruk itu ditampilkan ketika ada tetangga saya yang hajat Ibu. Betul nggih? Atau kadang-kadang kita ditampilkan di gedung kesenian Iya, betul. Oke Bu, ini anak-anak butuh tahu ini yang dinamakan kesenian tradisional Probolinggo. Itu bagaimana sih Bu? Nah, kesenian tradisional Probolinggo itu yang seperti apa? Monggo Bu. Ya, terima kasih Mbak Yeli atas sudah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kalau perkenalan sudah tadi Mbak Yeli ya. Saya Bu Uci, pemilik sanggar Panji Laras yang tempatnya ada di Pilang. Di Pilang ini sangat dekat sekali dengan NTS, yaitu kalau perjalanan ke sini tadi saya hitung hanya 5 menit nyampe. Jadi tadi di bel Mbak Yeni sudah di perjalanan. Jadi nggak berani ngangkat, tapi sudah nebak paling Mbak Yeni paling. Karena tadi ada tamu, sebetulnya mau berangkat setengah 8 karena ada tamu jadi agak molor sehingga jam 8 kurang 15 tamunya kundur, saya persiapan berangkat. Jadi kalau ke sanggar hanya 5 menit. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau di sanggar itu adanya ada seni tari Jawa maksudnya ya, bukan tari band, tapi tari tradisional dan juga gamelan tradisional, juga bisa dikolaborasi dengan hardrock dan juga seni dugdug, dan kemudian juga seni ludruk. Itu adalah tradisi tradisinya orang Probolinggo sini, yaitu teater tradisional. Jadi kalau teater modern kan yang sudah berkreatif itu ya. Kalau ini kan teater tradisional itu ada ludruk, ada ketoprak gitu. Kalau di sini ketopraknya ketoprak sungging itu ya, yang ada di kabupaten. Kalau di kota itu ludruk, sebetulnya ludruk yang sudah hampir punah. Jadi Bu Uci berusaha menggali kesenian ludruk yang ada di kota Probolinggo, karena dari yang tua-tua itu sudah meninggal semua. Jadi Bu Uci bukan orang sini, orang Madiun, tapi ya asli Madiun. Nah, karena di sini orang-orangnya yang memegang seni tradisi itu sudah meninggal semua, akhirnya kita berusaha, dan tidak ada peninggalan, jadi kita berusaha untuk menggali seni-seni tradisional yang ada di Probolinggo ini. Baik, sebelum kita menginjak ke materi, kita jelaskan terlebih dahulu yaitu bahwa seni tradisional, yaitu ya sesuai dengan judul di sini, kami mau menjelaskan sejarah dan filosofi di balik kesenian tradisional. Sebelum itu, apakah seni tradisional itu? Bahwa seni tradisional itu seni yang turun-temurun
kreativitas budaya setempat yang diwariskan secara turun-temurun dan yang mengandung seperti budi pekerti, tingkah laku, dan adat istiadat lokal setempat. Kalau kita di mana? Di kota Probolinggo. Jadi adat istiadatnya kota setempat di kota Probolinggo. Nah, setahu saya Bu Muci kan bukan asli orang sini. Masuk Probolinggo ini pada tahun 2000. Dan kemudian saya kenal di sini pertama kali melihat itu namanya Jaran Kencak itu nggih. Jaran Kencak. Nah, dulu Jaran Kencak. Nah, kemudian kalau kita pakai Jaran Kencak kan takut ya, karena jaran itu bisa menari. Ya, udah beneran ya Bu ya? Ya, Udah beneran yang tapi mendatangkan dari Lumajang gitu. Dan itu bisa apa? Bisa menari, meskipun jaran ada musik itu bisa menari jaran ini. Nah, jaran aja bisa menari. Nah, kalian yang diberi apa peralatan normal dari yang maha kuasa kan harus lebih bisa seperti itu ya. Nah, dari berangkat dari itu maka Budi berkeinginan untuk kota Probolinggo itu supaya ada gitu loh, juga bisa ada. Nah, kemudian dari Pak Penny kan sesepuh kita kesenian di sini adalah Pak Penny Priyono yang memiliki pemilik sanggar GTBK Bayu Kencana itu. Ada yang dari Bayu Kencana? Nana? Ada yang dari Sanggar Bayu Kencana? Ya ada Bu, kita minim anak-anak ini untuk Ya baik. Iya. Oke. Bahwa dari jaran kencak tersebut bisa kita alihkan menjadi jaran bodak. Nah, jadi kita membuat jaran tiruan yang namanya jaran bodak. Nah, jadi kesenian kita yang sangat tradisional di sini itu yang saya tahu pertama yaitu jaran bodak ini sudah diakui WBTP Jawa Timur mulai tahun 2014. warisan budaya tak benda. Ya, ada budaya tak benda Kota Probolinggo. Oh, sudah diakui ya Sudah diakui Bu, tahun 2014. jaran bodak ini ya. Oke. Dan kebetulan Sanggar Panjairas memang mendapat pendampingan dari Dinas Pendidikan dari apa tuh? Kementerian ya, dan mendapat pendampingan selama 3 bulan untuk menciptakan tari jaran bodak ini supaya biar disukai oleh anak-anak seperti ini. Berarti sejarah 2002 itu menciptakan tari lengger. oh iya, itu tari lengger kita mengambil syutingnya karena memang film dokumenter ya Bu ya. Kita mengambil syutingnya di pasar Jati Pasar Mangunharjo. Pasar Mangunharjo kalau malam, dan ternyata membuat kita setelah di sana nggih, ternyata membuat kita miris kehidupan penari lengger Kota Probolinggo, betul-betul miris. Kita ikuti sampai di rumahnya, kehidupannya, dan mereka itu mengais rezeki itu bukan dibayar. Jadi kalau semalam tidak mendapatkan uang, tidak ada yang nyawer, makanya dia tidak membawa pulang. Nggih. Betul, jadi kami untuk menciptakan ini pun juga di sana tiap malam selama 2 minggu. Nggih. Di pasar Babian ya. Iya betul, di Pasar Babian. Apa memang tari lenggernya di sana, memang tari lengger asli itu ada yang di sana Bu, di Pasar Babian itu, atau memang sudah ada yang lain gitu? Karena sepengetahuan kami tari lengger khas Probolinggo Yang tak gending-gending itu dan dari beliaunya menari bersama lenggernya tersebut. iya betul. Dan dari beliaunya menari bersama lenggernya tersebut. Iya betul. Dan penarinya ini iya betul. Dan penarinya ini
sekali. Akhirnya dia tetap jalan, kita mendatangkan dari Lumajang. Ya, betul, dari Lumajang. Ya. Oke. Jadi beliaunya KTP Lumajang. Iya. Jadi akhirnya musim lanjut nggak lanjut sampai sekarang, ganti ke Jalan Budak. Oh, gitu. Berarti pertunjukan Lengger yang malam hari di Pasar Babian itu sampai sekarang sudah tidak ada, Bu? Tidak ada karena peminatnya juga sudah berkurang. Oh, oke. Mohon maaf ya. Monggo Bunita. Monggo. Tari Lengger itu bisa dibuat beregu nggak? Bisa nih. Bisa, malah lebih baik beregu kan gitu. Bisa. Karena bisa juga beregu juga gitu. Oke. Mohon maaf, saya kok Mas tahu ya. Lengger itu apa sih? Itu apa semacam kayak tangga gitu deh. Buat bukan. Ada sosok perempuan yang bisa vokal. Jadi ada sosok perempuan yang bisa vokal tradisional dan juga dari tradisional mengikuti gendeng yang diminta oleh bapak-bapak. Ibu ngapunten, untuk maknanya sendiri Lengger itu maknanya apa? Dari filosofinya itu dari apa? Dari cerita apa? Dari kisah apa? Sehingga tercipta tari Lengger ini. Nah, baik dulu itu kan memang ada penjajah nih, ada penjajah, kemudian kita untuk melawan penjajah itu kita manfaatkan dengan Lengger ini. Jadi kalau orang barat itu sebenarnya pesta-pesta minuman keras seperti itu. Kemudian Lengger ini kita gunakan sebagai gaman senjata untuk menaklukkan mereka. Jadi kita suguhkan seorang yang cantik yang bisa tradisional tersebut, sambil membawa minuman keras untuk menjamu bapak-bapak yang dari Belanda atau dari penjajah Untuk memperdaya daya mereka supaya kalau sudah mabuk, itu memperdaya daya mereka supaya kalau sudah mabuk, itu Lengger itu apa maknanya? Perempuan cantik ngoten Bu? perempuan cantik yang bisa menari dan juga bisa istilahnya apa ya, merayu lah, sudah merayu ya. Dan juga bisa vokal. Setahu saya seperti itu bisa. Berarti kalau mau jadi Lengger harus yang cantik, berarti ngoten Bu? Saya yang menari Nggak boleh jadi Lengger. Yang menari juga, nggak bisa nari juga, yang cantik juga. Aduh, sulit bener ya. Kriterianya mau jadi Lengger ini ya ternyata. Bunita nih, ditanyakan lagi. Ada yang ditanyakan lagi? Iya. Ibu, ini untuk tari-tarian khas Kota Probolinggo itu apa aja sih? Apa ada Lengger, kemudian Jaran Boda, terus apa lagi nih? Soalnya anak-anak nanti di tanggal berapa kita? Di tanggal 17 mereka akan tampil menampilkan tarian khas Kota Probolinggo. Itu kira-kira tarian yang bisa dipilih anak-anak itu apa saja? Apa? Kalau dari sanggar kami ya tari Lengger, tari Jalan Boda, kemudian tari Jebing Majengan, Tari Jebing, Jebing Majengan. Jebing itu perawan deh, perawan. mayangan deh, Majengan itu mayangan. Oh, oke. Jadi Jebing itu adalah anak perawan dari Mayangan. Ngoten nggih, Bu? Tugasnya mencari ikan. Oh, gitu. Ya, di pesisir yang di sana. Jadi temanya itu mencari ikan di Mayangan. Kemudian ada tari sesaji. Tari Sesaji. sesaji. Maknanya ada seperti itu. Sesaji ini memang berhubungan dengan Ada
sesaji. Warung sesaji apa namanya nak? Bang gitu bu. Ngaban itu ya. Istilah ngaban apa ya kan itu? Istilahnya kalau orang sana, bahasa Maduranya ngaban. Panen, petik laut. Ya petik laut. Petik laut nggih. Jadi petik laut nggih. Jadi panen, petik laut. Ya petik laut. Nggih. Jadi kabupaten. Oh, tari glipang dari Kabupaten Probolinggo. Tapi apakah boleh nanti ditampilkan anak-anak Bunita untuk tari glipang? Kira-kira boleh. Boleh ya? Probolinggo gitu. Iya. Lokal Probolinggo. Boleh. Yang mau menampilkan tari glipang? Ya apa menarinya? Ada lagi tari ngeremo, Ibu. Kalau tari remo itu tari khas Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Oh, angpau Ibu Nita. Yang menjawab pertanyaan ya? Sini. Nah, ayo silakan tanya. Cek namanya dulu perkenalan. Ada kesana. Nah, yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daida Indra Kadila Nadia. Teh apa? Ini artinya? Itu obatnya hati. Oh, obat hati. Saya tidak ibu. Terima kasih. Ada yang lain mau tanya nak? Ada yang mau tanya lagi? Sebelum kita lanjutkan. Oh iya. Sini. Salam dulu, terus perkenalkan dari kelas. Diulangi lagi, jangan Cepet-cepet. susu. Sing ini pelan-pelan. Ini begini kan. Saja kearifan lokal di Kota Probolinggo. untuk kesenian, untuk makanan. Sini ya. Yang kesenian ya. Ini sih bisa menjadi saat kesenian. Kalau makanan itu sebelum Apa kesenian aja? ya, yang pokok di sini ya jalan bodak sama lengger itu yang di Kota Probolinggo. Kalau yang Glipang dari kabupaten. Sudah? Ya, terima kasih. Dari kelas 7 IT 2 ya? 7 IT 2 kan 7 TF 2 nak? IT 2. Oke. Yang lainnya dari kelas lain. Oke, sini. Yang mana? Anak laki-lakinya ini kok nggak ada yang lainnya ya. gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doli Chandra Safira dari kelas 9 ayat 3. Ini kayaknya anu ya Bu ya, cocok kok jadi penari ya. Ini saya ibu. Oh, saya. murid ya. Makanya murid sudah Iya, ini jadi. penari. Iya. Boleh bertanya. Kan katanya di tari jepit itu maknanya perawan. Iya. Nah, apakah boleh tari jepit itu ada laki-lakinya? Boleh juga, iya. Iya. Boleh. Tapi Jadi nanti kalau mau tari jepit, tapi pakaiannya enggak perempuan. Enggak, pakainya tetap laki-laki. Nelayan kan di maju itu masuknya kan nelayan. Nelayan perempuan yang ada di daerah Mayangan. Kalau ambilkan dicampur laki-laki boleh, nanti juga pakainya ya nelayan. laki-laki ada yang mau bertanya anak-anak laki-laki? Siapa mungkin ada yang mau nari live game? Iya, biasanya mejernya belum mejernya ya. Iya Bu. Susah kayaknya nari
VO5 yang mau nari lengger. Gak jadi. jadi. Soalnya kayaknya kalau nari lengger itu kan harus ada kidung-kidungnya gitu Bu, yang saya tahu midung terus nari lengger. Karena ini sudah dikemas sebagai seni pertunjukan. Oh, berarti sekarang sudah murni tari macam ini. Ada lagi? Jaran bodak ada apa jaran bodak? Jaran bodak ada yang mau menampilkan jaran bodak? Jaran bodak itu kayak terkendala dengan jarannya. Kalau mungkin ada penggantinya atau apa ya? Bisa ibu kalau sanggar ada 10. Kalau biar lebih anak bisa semuanya bisa pakai jaran bodak, bisa buat sendiri dari kardus itu diajari. Oh, dari kardus bisa. kalau dari kardus sama sekali pakai gitu ya Bu ya? Kalau disimpan ya enggak Bu. Kalau dirawat disimpan bisa berkali-kali gitu. Setidaknya kita bisa ini ya, anak-anak bisa membuat bodaknya ya. Masih bodak. Kalau dari sampai sini dari rotan Bu dari Bu bambu. Rizka kemarin juara satu membuat jaran bodak. Oh iya, itu Bu Rizka dulu itu ada ibu lomba Membuat jaran bodak. Iya, kita juara satu. Iya, itu guru kita. Mana Bu Rizka? Mungkin Bu Rizka menciptakan jalan bodak dari kardus malah 7 IT 5 ya. Udah ini Banyak kemarin. kayaknya kombinasi itu untuk Bu Rizka itu. Bu Rizka itu menciptakan jalan bodak, mencipta jalan bodak yang juara satu. Pak Eris gimana namanya jadi lengger Pak Eris? Sini ya. Bu Rizka, ini pembuat jalan bodak juara satu di Kota Probolinggo. Ini anak-anak kepingin mau nari jalan bodak. Nah, kata Bu Muji bisa dari kardus. Nah, bisa nggak ngajari anak-anak bikin jalan bodak dari kardus? Bisa saja Bu. Jadi bisa kita untuk membuat lukisan. Tidak benar ini kertas. Oh, boleh bisa. Iya. Yang ini dinas. Dinas kota. Iya, dinas kota. Dinas. Itu ada namanya dari uang. Ada yang mau nari jalan bodak? Bodak, bodak, bodak. Keren bodak. Ada? Mas mana? Oke. Untuk pengiritan jaran bodaknya kan nggak harus semuanya pakai jaran bodak, tidak, kan ada janis. Janis itu kusirnya itu ya. Jadi yang satu kusir, yang satu bawa jaran. Misalkan anak satu kelasnya anak 30 misalnya, jadi yang bawa jaran itu 15, yang 15 sebagai kusir gitu. Hanya 2 atau 3 bisa ya. Bisa Kalau kan diganti sama kuda lumping itu nggak boleh. namanya bukan jaran bodak nanti. Bodak itu apa tadi? Bodak itu tempat, jadi tempat, jadi tempat. Timur yang ciri khas Probolinggo itu apa? Ternyata hanya 2 yang menjadi syarat. Artinya sangat minim sekali untuk menemukan personal yang bisa dikembangkan lagi, inovasi lagi, ditemukan lagi itu sulit. 2 ini adalah jaran bodak dan putra lengger. Karena jaran bodak ini harus ada wadahnya, karena juga jaran itu kan wadah tetap. Kalau nggak ada wadahnya kan bukan jaran bodak. Kemudian kali kiprah lengger ini saya tanya kepada yang alumni ini yang tari sanggar juga, kalau dia sungguh-sungguh 1 minggu sampai 10 hari karena gerakannya begitu banyak. Kemudian saya berpikir gini, untuk kota Probolinggo ini hanya ada 2 yang bisa dikenal
Tetapi itu pun tidak semua bisa dipraktikkan berkenan. Jadi mungkin ini ada sedikit saran kepada sanggar ataupun pemerintah, bagaimana cara menemukan lagi tari tradisional, entah itu tentang pantai, kehidupan spiritual, tentang pertanian, itu bisa dibuat karya. Mungkin itu bisa didiskusikan lagi. Yang kedua, anggaran dari pemerintah ini saya yakin sangat minim sekali. Jadi mohon bisa ditindaklanjuti, mungkin disarankan kepada pemerintah bagaimana cara melestarikan tari tradisional ini bisa masuk ke dalam ranah. Saya disarankan kepada pemerintah bagaimana cara melestarikan tari tradisional ini bisa masuk ke dalam ranah. Sampai sekarang juga bingung tuh. Kok nggak ada sih yang namanya brownies yang rasa mangga dan anggur. Waktu itu kita sampai buat penelitian sejauh itu. Bahkan mangrove pun saya penelitian waktu itu sangat minim sekali. Bahkan ngambilnya dari Surabaya. Jadi saya harap mudah-mudahan tim sanggar masuk di BPTB tadi kan harus anak-anak semua harus bisa. Sudah ada, pertama sudah ada. Kemudian untuk tari-tari yang lain sudah di sanggarnya Pak Penny, di sanggarnya saya sudah merupakan tari yang selain dari kita dan lengger yang merupakan khas Probolinggo. Sudah tinggal gitu. Oke. Berarti Jaran Bodang ini sudah kalau sudah menjadi warisan budaya tak benda, berarti tari Jaran Bodang ini sudah menjadi hak paten, ngoten Bu? Hak patennya Kota Probolinggo. Oke. Ternyata kita punya kesenian yang clear ya, sudah bisa diakui sebagai warisan budaya tak benda. Dan biasanya yang saya tahu itu kalau warisan budaya tak benda di provinsi bisa diajukan ke WBTP di nasional, kalau nasional baru bisa diajukan di internasional di bawah UNICEF gitu kalau saya tahu. Alhamdulillah kok dari Bapak Pagularas diajukan ke UNESCO. Ah ya betul, UNESCO ya. Berarti yang paling tinggi nanti di UNESCO ini ya Bu. Oke anak-anak, kira-kira gimana sebelum ini sesi terakhir? Sudah agak paham? Saya tanya dulu. Ini ada 3 kategori ya, ada 3 kategori dan saya ingin kalian menjawab dengan sejujur-jujurnya. Kenapa sejujur-jujurnya? Karena tidak dihukum. 1, kurang paham. Setelah kita podcast hampir 1 jam gitu, ini kurang paham, paham atau sangat paham ya. Jadi saya bentar. Jadi nanti saya tanya siapa yang kurang paham, angkat tangannya, jujur saja. Siapa yang sudah paham, angkat tangannya berapa. Siapa yang paling paham apa ya? Sangat paham. Jadi ada 3, kurang paham, paham, sangat paham. Oke? Sekarang dimulai dari siapa wajib ngacung. 1 anak wajib ngacung di 3 pilihan. Siapa yang merasa kurang paham? Angkat tangannya. Wes. Sumpah teman-teman Pak. Wah, alhamdulillah loh Bu, mereka ini berada di paham dan sangat paham. Tepuk tangan untuk anak-anak dari sini Kota Probolinggo. Jujur berarti kalian ya. Kalau jujur berarti nanti pertanyaan yang kalian dapat angpau itu semuanya bisa jawab. Kalau kalian nanti memperhatikan podcast kita tadi. Sekarang siapa? Podcast kita tadi. Sekarang siapa? Ayo siapa yang sangat paham? Gak ada satupun. Bu. Mungkin anak-anak kita ini memang anak-anak yang pemalu, ramah. Udah. Oke, sekarang ada pertanyaan. Ini amplopnya amplop sakti. Ada isinya. Saya juga nggak tahu karena mungkin saja saya enggak. Saya tidak tahu apa isinya. Semoga saja yang menjadi harapan kalian ya. Tambah-tambah buat beli pulsa, Bu. Tambah-tambah mau top up rank. Ya ini ya. Ada ini. Dengarkan pertanyaannya.
langsung, nggak usah ngacung, langsung maju. Nggak usah ngacung, langsung lari ke sini. Ya, kalau merasa tahu jawabannya, perkara salah dan benar itu tidak usah dipikir. Kita semua manusia, juga salah juga benar, ya kan ya? Yang penting oh saya merasa bisa, langsung lari maju di depan Bu Muji. Oke, bisa? Dengarkan pertanyaannya. Ibu monggo bisa mengajukan satu pertanyaan untuk anak-anak? Oh, saya yakin. Karena saya ini juga sangat paham dan saya tadi menyimak dengan seksama dan secara sempurna. Saya akan tanyakan. Saya berdiri di sini. Bagi anak-anak yang mau jawabannya langsung lari ke sana. Jangan ke saya ya. Lari ke sana untuk mengambil mic di kita. Satu, pertanyaannya. Apakah yang dimaksud seni tradisional? Saudara. Yang dua. Oke. Aja kalau mau ya. Seni tradisional ya, seni turun-temurun yang diturunkan pada budaya setempat. Ibu, betul apa salah? Betul? Betul, alhamdulillah. Mau berita? Diambilkan berita. Alhamdulillah kelas 7 IT 2 teman-teman untuk 7 IT 2. Saya salah, aku tak meremeh gitu. Mana nih yang sebelah sini kok kanteng aja, padahal di sini nih kelas 9, kelas 8. Ayo silakan lari ya. Atau kalian yang merasa sangat paham, berdiri nak, siap-siap jadi langsung lari ke sana. Ya. Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Sebutkan 3 tari khas Probolinggo. Berarti yang sebelah sini ya. Oke. Tenang ya, sebelah sini ya. Ayo silakan dijawab. Tari khas kota Probolinggo 3 yang disebutkan Bu Muji tadi yang sudah ada 5 loh. Saya mencatat dengan sama soalnya. Silakan. Ada jaran bodak, tari lengker, di Magelang. Oke. Betul Bu? Betul. Alhamdulillah. Dari kelas berapa? 8 Olim. Yeay, 8 Olim. Oke. Yang sebelah sini sekarang ada di sini ya Bu Nita ya. Di situ kan kayaknya yang di situ terus ya. Oke. Lari ke saya. Saya ingin tahu antusiasme yang sebelah sini itu seberapa sih? Pertanyaannya adalah apa makna dari lengger? Ayo, sebelah mana saja nih? Larinya ke saya. Siapa yang duluan Bu Nita? Pertanyaanku. Dari Bu Muji lah. Tuh Bu Muji. Monggo Bu Muji. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah lari ke saya ya. Sebelah sini, sebelah sana. Makna jaran bodak melambangkan apa? Slow motion dia. Pede sekali karena tidak ada saingannya, makanya slow motion. Ayo langsung. Nafas dulu. Ini nanti kenapa? Siapa? Ada siapa kira-kira? Ini ada siapa ya? Jaran bodak melambangkan apa? Makna dari jaran bodak melambangkan
jalan bodak tuh melambangkan terlalu nervous ya. Sini 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 sini. Berdiri dulu, jangan malu. Kita berdiri bersama. Jaran bodak melambangkan makna jaran bodak melambangkan apa?
Oke, tepuk tangan untuk kelas 9 kali. Iya, dia menang dengan dirinya sendiri karena dia mampu melawan nervousnya. Dia tahu, tapi dia tidak bisa yang tadi di sana dia tidak mampu mengeluarkan jawabannya. Setelah itu dengan sekuat tenaga dia akhirnya bisa mengalahkan dirinya sendiri. Nah, tepuk tangan untuk siapa namanya? Itu masih gemeter loh dia. Selamat ya nak ya. Dapat hadiah tapi juga dapat ini. Jadi dia tidak menyerah setelah gagal di sana. Ujung-ujungnya dia sudah ada di situ, dia tidak menyerah. Meskipun pertama gagal, dia kemudian tidak menyerah. Itu satu pelajaran ya buat terutama anak-anak perempuan. Anak perempuan. Rata-rata memang kalau perempuan itu emang tangguh ya. Anak laki-laki yang spesial, yang bisa mampu mengalahkan rasa malu untuk kesini. Saya yakin kalian bisa, cuma kalian malu. Nah, siap-siap, dia sudah siap-siap. Siapa anak kita? Khusus laki-laki ya. Oke, ini juga jawabannya juga memang untuk laki-laki. Kesenian khas Kabupaten Probolinggo. Ya, Iya. ternyata masih ada loh yang tangguh di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdullah Faharja dari kelas 9 Kelas 9 tahun 1. Jawabannya saya dari Gelipang. tari gelipang. Betul Bu Nita? Betul. Nah, satu-satunya laki-laki. Oke. 9 tambah 1 nari gelipang ya. 9 tahun 1 bisa nari gelipang nak? Oh mantap. Nah, kita tunggu. Ini ya penampilan anak-anak di tanggal 17 April. Iya di sini. Monggo kalau ibu berkenan hadir. Sudah selesailah kita selama 1 jam. Bosan nggak sih? Bosan nggak? Nah, iya karena saya nyocot ya. Mohon maaf. Sudah terakhir kali. Apa namanya tuh? Apa namanya? Apa statement terakhir? Apa nak kalau terakhir itu statement apa gitu? Pernah dengar nggak? Apa nak? Hah? Apa nak? Hah? Orang-orang Probolinggo dan Gunung Madiun, tapi juga menggali kesenian yang ada di kota Probolinggo. Tidak mungkin dari Madiun membawa tari dari Madiun dibawa ke sini juga tidak. Tapi kita berusaha menggali, menghidupkan, melestarikan dan merawat kesenian yang ada di kota Probolinggo. Jadi kami berharap anak-anak sebelum kalian kenal dengan budaya lain, kenalkan dulu dengan budaya yang ada di kota Probolinggo. Kata-katanya dalam banget. Sebelum kalian kenal budaya lain, seharusnya kalian sudah mengenal budaya kota Probolinggo. Sudah kenal K-pop, K-drama. Tapi tidak kenal tari gelipang, tidak kenal tari jalan bodak. Siapa itu? Saya juga. Iya, saya juga Oke anak-anak, sudah selesai kita tugas saya selama 1 jam bersama Bu Nita dan Bu Nuti.